kita fokus sama Tuhan. Kemudian jangan lupa buat Alkitabnya dan juga notes-nya. Terus kita siapkan hati dan pikiran untuk dapat bersungguh-sungguh mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Kemudian selama proses itu kalau bisa jangan di unmute dulu biar bisa kondusif. Kemudian on cam guys, biar tidak sepi-sepi amat di sini, biar kita bisa saling melihat satu sama lain. Kemudian juga ajak teman-teman kalian AKK, PKK, TKK, PHDT dan untuk hadir dalam ibadah. Kemudian kita nanti di akhir pada saat breakout diskusi itu kita akan ada foto bareng. Jadi jangan lupa guys. Oke, lanjut. Oke, biar kita boleh ada waktu untuk calm ourselves down. Kita mau masuk ke saat teduh dulu. Oke, boleh Kak. Yuk, mari kita buka sesi kita pada hari ini dengan doa agar Tuhan selalu menyertai kita. Oke, mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, selamat sore ya Bapak. Ya Tuhan, kami mau ucapin terima kasih ya Bapak untuk sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih karena selama dari pagi sampai tadi siang ya Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami ya Bapak. Mungkin aku nggak tahu ya Tuhan apa saja yang telah setiap kami alami, kami alami Bapak dari tadi Bapak, tapi kami tahu bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami ya Bapak, dan semuanya itu boleh terjadi sesuai dengan Engkau ya Bapak. Dan ya Bapak, sekarang kami mau buka acara kami pada hari ini ya Bapak. Biarlah boleh ada Engkau ya Bapak, dan biarlah setiap apapun yang terjadi itu juga boleh daripada Engkau ya Bapak, dan kami boleh serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu ya Bapak. Dan mungkin doa ini sangat tidak sempurna ya Bapak, tapi biarlah Engkau yang boleh selalu bekerja di dalamnya ya Bapak, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke guys, jadi ya sebelum kita mulai ke sharingnya, aku mau kita puji sembah Tuhan dulu, dan aku mau kalian bisa fokus ya. Jadi kita benar-benar fokus buat puji sembah Tuhan, karena ya Tuhan adalah segala-galanya. Oke, boleh lanjut, silakan. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku.
Oke, yay, puji Tuhan. Oke, jadi setelah ini kita mau dengerin Warta Jemaat dulu ya guys. Sebelum kita mulai sharingnya, boleh aku persilakan buat Warta. Oke, shalom kakak dan teman-teman semua. Aku mau menyampaikan warta minggu ini ya. Boleh slide selanjutnya. Isi kertas doa yuk. Nah, bagi teman-teman atau kakak-kakak yang mau didoakan atau rindu didoakan, boleh banget nih isi kertas doa kita di bit.ly/kertas doa Visipia atau bisa juga cari di highlight Instagramnya PO Visipia UI. Selanjutnya, weekly blessing bagi teman-teman yang rindu nih untuk berbagi kesaksian berupa tulisan atau mungkin pandangan Christianity ataupun persembahan pujian bagi yang suka nyanyi atau main musik, boleh banget ya daftar di bit.ly/daftar weekly blessing. Dan jangan takut ya teman-teman, akan ada pengurus yang bakal bantuin teman-teman untuk memproduce karyanya. Slide selanjutnya. We want to pray and appreciate you. Nah, untuk teman-teman nih atau untuk teman-teman sendiri atau yang tahu ada temennya yang anak PO juga yang habis menang lomba ataupun lagi mau ikut lomba, boleh banget nih kasih tahu kita melalui bit.ly/line PO Visipia, lainnya huruf kapital, supaya kita bisa sama-sama mendoakan dan apresiasi teman-teman. Slide selanjutnya. Untuk teman-teman yang ketinggalan PJ atau PSS kemarin dan hari ini, boleh banget cek di YouTube PO Visipia UI, dan jangan lupa subscribe dan like ya. Selanjutnya, nah minggu depan ada nih persekutuan doa dari PO UI teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin pengen ikutan sama teman-teman UI, PO-nya itu boleh banget ya teman-teman ikut di tanggal 19 Mei di hari Kamis jam 7 WIB di bit.ly/zoom POUI. Selanjutnya, happy birthday untuk teman-teman yang atau teman-teman yang tahu nih, teman-temannya yang ada namanya di sini. Selamat ulang tahun, tolong diucapin ya untuk Priscilla dari Kom 19, Yoshi dari Kesos 19, Takiel dari Fiskal 18, Givel dari Fiskal 21, Yora dari Krim 20, Dilan dari Politik 21, Tian dari Kesos 21, Rachel dari Antropologi 21, Gian dari Kesos 19, Filona dari Antrop 20, Zevanya dari Krim 21, Kezia Kesos 20, dan Rico Fiskal 20. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Selanjutnya. Nah, untuk teman-teman yang rindu nih ngasih persembahan kasih, boleh nih dikirim melalui Bank BNI atas nama Octavia Nuraini atau GoPay atas nama Jessica atau dan OVO atas nama Octaviani Nuraini, atau barcode-nya boleh diakses di sini atau di link tr.ii/PO Visipia. Aku tunggu beberapa detik ya. Aku kembalikan kepada Mariska. Terima kasih Kak Jelita. Oke, jadi kita hari ini mau bahas mengenai aspiring with God. Jadi sebenarnya apa sih itu aspiring with God? Jadi intinya itu adalah kita mengejar cita-cita dan juga panggilan dari Tuhan itu bersama Tuhan. Gitu. Dari Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Nah, tapi hari ini aku mau lebih fokus bukan kepada
bahwa kita semua punya panggilan gitu ya, dan aku yakin semua Tuhan menciptakan kita tuh, setiap dari kita tuh punya bagian dan panggilannya masing-masing. Tapi di sini aku mau berfokus kepada bersama Tuhan ya, yaitu prosesnya gitu, our journey with God gitu. Oke, boleh lanjut. Oke, jadi ayat utama kita pada hari ini itu adalah dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Oke, tapi sebelumnya guys, aku mau doa dulu lagi. Aku lupa. Jadi aku mau izin doa lagi ya. Oke, Tuhan, selamat sore Bapak. Tuhan, kami sekarang mau dengarkan sedikit sharingnya Tuhan daripada hamba-Mu ini ya Bapak. Ya Tuhan, biarlah apa yang keluar dari mulutmu ini, dari mulut hamba-Mu ini semuanya itu berasal daripada Engkau ya Bapak, dan biarlah siapapun yang boleh dengar itu boleh terima api yang daripadamu ya Bapak, dan biarlah Engkau yang boleh terus kerja ya Bapak, yang boleh terus bekerja oke. Maaf ya Tuhan, tapi kami boleh serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapak, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, jadi boleh next. Oke, jadi bagaimana sih kita bisa hidup dan bekerja sebagai hamba yang taat kepadanya? Jadi gak cuma dalam saat di gereja gitu ya, tapi dalam apapun yang kita kerjakan, dari kita kuliah gitu, dan kita juga bahkan saat kita di rumah, saat kita mandi, saat kita belanja, saat kita apapun itu tuh kita bisa lakukannya semuanya tuh buat Tuhan gitu. Kita boleh mengerti bahwa esensinya itu adalah untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana sih gitu ya? Mungkin aku coba balik dulu ya. Jadi yang kita langsung ke poin yang kedua dulu. Jadi yang pertama adalah kita harus sadar bahwa kita ini hanyalah hambanya. Jadi bahwa kita itu hanya hamba Tuhan yang ditugaskan untuk apa ya? Untuk kelola semua yang udah Tuhan kasih gitu. Nah, seperti contoh di dalam perumpamaan talenta gitu ya, di mana ada 3 orang gitu ya, yang satu dikasih 5, yang satu dikasih 2, yang satu dikasih 1 gitu. Nah, semuanya ini dipercayakan untuk boleh mengembangkannya gitu. Nah, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, tapi ya cuma kita tahu kalau misalnya yang dapat 1 ini justru malah tidak mengembangkannya, dan malah cuma ya hanya menyimpannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kita harus sadar bahwa walaupun kita ini adalah hamba gitu ya, bahwa kita ini bekerja untuk Tuhan, tetapi kita ini juga adalah anaknya gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita nih bos sama karyawannya gitu ya, kan pasti akan ada akan ada garis tertentu gitu ya. Nah, tapi karena kita ini juga adalah anaknya gitu, jadi kayak itu pasti jelas akan ada nilai-nilai plus gitu. Jadi kita boleh punya hubungan yang lebih dekat dengan bos kita gitu, karena kita kenal gitu. Jadi kita dan bahkan lebih disayang gitu daripada hanya sekedar hamba. Kemudian yang pertama itu adalah fokusnya itu adalah untuk Tuhan. Jadi setelah kita sadar bahwa kita ini adalah hamba dan anaknya, itu kita juga dalam melakukan segala sesuatunya itu harus fokus sama Tuhan. Ya, karena kalau misalnya kita fokus sama diri sendiri atau orang lain, itu malah kita secara tidak langsung kita menyembah mereka gitu. Kita bukannya menyembah Tuhan, tapi kita malah menyembah teman-teman kita atau bahkan hal-hal lain gitu. Nah, dan aku harus bilang, justru kalau misalnya kita kalau misalnya kita mencari perhatian dari orang lain, itu tuh justru yang begitu adalah kita sendiri. Kenapa? Contohnya ya, misalnya saat aku jalan-jalan sama teman aku nih, kayak justru di situ adalah fokus aku adalah aku boleh melayani teman-teman aku saat aku jalan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ketika aku jalan, aku fokusnya adalah untuk diri aku sendiri gitu. Aku fokusnya pokoknya aku pas jalan-jalan ini tuh aku pingin have fun gitu. Aku pingin bisa ini itu gitu kan.
Nah, tapi tuh kayak sering nggak sih guys, kayak kita jalan-jalan tapi kayak sebenarnya tuh bukan untuk jalan-jalan sama teman kita, tapi sebenarnya untuk kita kayak bisa ke keluar gitu atau bisa kayak jalan-jalan, bukan bukan ke arah temennya terkadang gitu ya. Aku juga nyadar itu. Nah, ketika kita fokusnya salah gitu, kita fokusnya ke diri sendiri dan bahkan mungkin ke hal lain, itu tuh ketika sesuatu tidak terjadi sesuai dengan harapan kita, itu tuh kita malah jadi kecewa gitu. Kayak misalnya tadi ya jalan-jalan, terus ketika misalnya sebuah restoran yang ingin kita kunjungi tiba-tiba tutup gitu, kan kayak kesel ya. Kayak kalau misalnya kita untuk diri sendiri sih kesel karena kayak orang aku hari ini mau jalan biar aku bisa makan di sana tapi malah tutup gitu. Nah, akhirnya aku jadi kesel. Nah, tapi kalau misalnya kita fokusnya ke Tuhan, fokusnya untuk untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, yaitu untuk melayani teman-teman kita, ya kita ya mau mau itu tutup, mau itu buka, ya kita akan tetap melayani teman-teman kita gitu. Nah, itu sih. Nah, dan aku tahu jujur sebenarnya agak berat ya, karena apalagi hamba gitu ya. Hamba itu tuh benar-benar kayak gak ada hak sebenarnya. Maksudnya kayak apa ya, kita cuma bekerja, dan itu menurut aku berat sih waktu aku mendengarkan firman tentang hamba. Sebagai hamba 43 itu menurut aku berat banget, karena kalau di dalam Alkitab tuh bahkan bukan hamba guys, budak gitu. Kalau kita di sini tuh adalah budaknya Tuhan, dan itu tuh berat menurut aku. Dan tapi kunci pentingnya adalah aku belajar bahwa kita nggak akan bisa melakukan semuanya itu tadi ya, kayak 3 poin di atas. Kalau misalnya kita nggak punya hidup yang intim dengan Tuhan, dan kita enggak minta kuasa dari Tuhan, karena ya kita ini hanyalah manusia gitu guys. Kita terbuat dari daging dan tidak punya kuasa apa-apa gitu, dan kita justru malah sebelum kita diselamatkan, kita adalah hamba dosa gitu kan. Nah, maka dari itu akan sulit. Nah, maka dari itu gimana caranya biar kita tuh adalah hidup intim dengan Tuhan. Kalau misalnya kita nggak kenal sama Tuhan gitu, gimana caranya kita bisa sadar kalau kita ini tuh adalah anaknya. Dan kalau misalnya kita tidak mengerti tujuan dari apa yang diinginkan oleh bos kita, itu juga kita akan sulit dalam melakukan segala sesuatunya. Nah, maka dari itu kita harus intim dengan Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan itulah. Dan itu tuh bisa kita bangun lewat baca firman, dan juga dan juga puji sembah Tuhan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kita harus minta kuasa dari Tuhan. Karena tadi, kita nggak akan bisa melakukan semua itu kalau misalnya nggak ada kuasa dari Tuhan. Bahkan dari setiap hal kecil yang kita lakukan, itu tuh semua dari Tuhan. Kayak skill-skill yang kita punya, dan kita bisa berbuat baik gitu ya. Istilahnya kayak kita buat bisa berbagi ke orang lain aja, itu adalah kuasa dari Tuhan. Kuasa untuk kuatin kita agar tidak sombong, atau tidak iri hati, atau tidak sakit hati gitu. Jadi kita butuh kuasa dari Tuhan. Kemudian kita boleh next. Nah, kemudian saat kita dalam mengejar cita-cita gitu ya, dalam kita berkuliah, itu apa sih kayak ajaran Alkitabnya gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah ada pada Efesus 6 ayat 6 sampai 7. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, jadi fokusnya adalah untuk Tuhan gitu. Jadi mau kita dilihat orang atau nggak dilihat orang, kita harus tetap melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Kita harus melakukan apa yang sesuai dengan firman-Nya gitu. Nah, tadi kan aku udah singgung kali ya, kenapa kita tidak bisa fokus ke orang lain gitu. Ya, itu justru akan merugikan diri sendiri gitu. Kemudian kemudian kayak ini nggak sih, jujur ya, kayak aku sendiri tuh kalau misalnya dalam bekerja itu pasti butuh yang namanya validasi gitu. Nah, tapi terkadang kita tuh mengejar validasinya tuh bukan dari Tuhan, tapi dari manusia. Nah, makanya di sini di dalam Mazmur 37 ayat 5 sampai 6, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. He will make your precious reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Jadi kayak ya udah, berarti Tuhan yang akan berikan kita validasi. Jadi yang penting kita fokusnya adalah just do our best dan lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau misalnya nih saat kita lagi ujian,
mungkin ada banyak teman-teman kita yang nyontek gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau tetap melakukan ya dengan jujur, itu pasti Tuhan akan berikan upahnya gitu. Nah, walaupun mungkin nanti hasilnya jelek gitu ya, tapi kalau kita sudah belajar dengan baik dan juga udah jujur, itu pasti suatu hari Tuhan akan kasih gitu dengan sesuai dengan waktunya yang tepat. Kemudian yang kedua itu adalah sadar kalau yang kita layani itu adalah Tuhan, sehingga tidak bisa main-main. Nah, jujur waktu aku denger ini, itu menurut aku berat banget sih. Jadi, apalagi di saat di Kolose 3 ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi, karena aku orangnya tuh cukup sangat perfeksionis gitu ya. Jadi kalau misalnya aku tahu kalau misalnya ternyata hal-hal kecil itu tuh kalau aku salah tuh aku harus nanggung, itu menurut aku tuh berat banget gitu. Kayak aku kalau gitu ngapain sih aku ikut Tuhan gitu kan, kayak berat banget gitu kan. Nah, tapi aku sadar juga saat baru tahun ini gitu ya, kalau misalnya ada anugerah yang Tuhan kasih gitu, ada anugerah dan kasih Tuhan. Nah, itu tuh kita bisa lihat dari mana Mazmur 103 ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nanti kan sudah aku bilang ya, walaupun kita ini adalah hamba, kita ini juga adalah anak gitu. Dan kalau misalnya kayak gimana sih kalau misalnya Bapak sama anaknya gitu ya. Nah, makanya itu Tuhan tuh sayang kepada orang yang takut akan Dia. Jadi kalau misalnya kita salah ya kita harus langsung datang ke Tuhan gitu. Kayak ya akui ke Tuhan, dan Tuhan yang akan ampuni dan juga akan balaskan ya bahkan tidak sesuai dengan kesalahan kita gitu. Gitu. Kemudian aku juga mau ingetin sih kalau misalnya mungkin ada dari kalian yang kayak merasa takut gitu ya sama Tuhan gitu, kayak maksudnya kayak jadi takut untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan karena takut kehilangan dan sebagainya gitu. Bahkan saat kita misalnya nih kita lagi kuliah gitu ya, kalau misalnya kita takut untuk jujur karena takut dibilang cepu lah atau apalah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita masih takut, itu berarti kita belum mengenal Tuhan dengan baik gitu ya. Karena dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Kalau misalnya kita udah benar-benar alamin kasihnya Tuhan, itu tuh perintah Tuhan yang seberat apapun itu tuh tidak akan berat gitu ya. Kayak waktu kalau misalnya kalian datang ke Paskah PCPia, itu kan udah seperti jelasin tuh. Jadi kalau misalnya kalian tidak kenal dengan Tuhan ya, maka semua hal itu akan berat gitu saat kita lagi dalam proses mengejar cita-cita untuk tetap berintegritas. Kemudian yang ketiga itu adalah apapun yang kita lakukan, belajar pertimbangkan apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak, dan lakukan dengan syukur gitu. Nah, ini ada sesuai dengan Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, jadi kayak ya misalnya nih aku nonton gitu ya kita juga harus pilih-pilih gitu guys, kayak jangan nonton sembarangan gitu, apalagi pornografi gitu ya. Jadi kayak ya kita harus jaga, karena apa yang kita tonton itu adalah Tuhan lihat, dan itu apakah itu bisa memuliakan Tuhan atau tidak gitu. Dan mata kita ini juga punya Tuhan gitu, jadi kita harus hati-hati dengan apa yang kita lihat. Nah, terus kemudian lakukan dengan syukur. Jadi walaupun kita lakukan dengan benar, jangan bersungut-sungut gitu. Karena itu yang rugi bakal kita sendiri. Kita yang akan kehilangan sukacita. Nah, terus dan kalau misalnya dalam makan dan minum gitu ya kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sediakan. Kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan, dan kita berusaha untuk kelola itu dengan baik gitu. Boleh next? Oke, ini bagian terakhir guys. Jadi bagaimana dengan kita sebagai mahasiswa gitu ya. Dan aku yakin kan tahap kita sebagai mahasiswa ini adalah salah satu langkah untuk mengejar panggilan Tuhan gitu ya. Nah, aku tuh sempat dengar dari banyak orang kayak, berarti kalau misalnya
Tuhan yang sudah tahu dari awal sampai kita akhir, dan Tuhan yang ambil keputusan akhir. Kalau gitu kenapa kita harus bikin plan and dream gitu? Maksudnya kayak kita harus punya mimpi dan kayak harus punya plan. Sebenarnya itu sudah karena Tuhan nggak mau kita tuh jadi robot gitu. Jadi robot yang cuma kayak ikutin perintahnya aja. Tuhan mau, karena kita ini adalah partner kerjanya Tuhan gitu. Jadi kita juga harus punya plan gitu. Jadi mana plannya ini harus dalam dalam membuat plan ini tuh harus terlibat dengan Tuhan gitu. Jadi kita harus kayak kalau misalnya kamu bikin kerja kelompok lah, berarti kan kamu harus tanya dengan satu anggota kamu yang lain kan. Jadi maka dari itu sama seperti itu. Nah tapi Tuhan yang membuat keputusan akhir. Jadi walaupun kita sudah membuat plan yang terbaik nih, tapi tetap serahkan semuanya ke Tuhan. Karena Tuhan itu adalah ayah kita gitu. Tuhan adalah bapak kita dan dia tahu yang terbaik buat kita. Dan itu butuh iman guys. Itu harus belajar dengan proses. Jadi semangat. Kemudian yang kedua itu adalah jangan mengeluh. Kayak misalnya tugas-tugas gitu ya. Mungkin kita harus belajar gitu ya, dalam setiap tugas yang ada, itu tuh kita harus belajar untuk bersyukur gitu. Karena semua tugas-tugas itu percayalah itu adalah alat Tuhan untuk bentuk kita, untuk proses kita, sehingga kita bisa menjadi lebih baik gitu ya. Kayak bahkan dengan hikmat dunia pun udah dibilang gitu ya, kalau misalnya kita harus kerja keras dulu baru kita bisa dapat hasilnya. Nah itu sama, kalau misalnya kita nggak bekerja dengan baik saat kita tugas, itu tuh kita malah merugikan diri sendiri gitu loh. Kalau misalnya kita kuliah kayak malas-malesan, sering absen dan sebagainya, itu malah kita sendiri yang rugi. Dan justru kayak ya berkat yang mau Tuhan kasih tuh enggak kita dapat. Kenapa? Karena kita skill kita itu tidak sesuai dengan berkat yang mau Tuhan kasih gitu. Kayak misalnya Tuhan mau kasih kita uang misalnya kayak saya banyak lah miliar gitu, tapi kalau misalnya kita tidak punya kapasitas untuk mengelola dan untuk bisa kembangkan itu buat kemuliaan Tuhan, karena Tuhan kasih gitu kan, malah kita malah menghilangkan uang tersebut gitu. Nah makanya itu jangan mengeluh guys dalam tugas-tugasnya gitu. Kemudian keep doing your best. Kenapa? Jadi dalam tugasnya itu jangan kasih cuma setengah-setengah gitu ya. Kayak ya udahlah nanti aja kalau misalnya deket-deket deadline gitu kan, kayak cepet-cepet gitu. Aku nggak masalah dengan deadline guys, karena ya terkadang memang kita kan punya banyak pekerjaan. Cuma kalau kita memang mau untuk memberikan yang terbaik, ya kita harus kerjakan itu dengan extra miles gitu. Karena aku percaya gitu ya, kalau misalnya kemarin tuh aku baru sadar gitu ya, kalau misalnya hidup kita tuh sama dengan cara orang lain gitu, dengan cara orang dunia gitu kan, dengan yang mungkin deadline atau yang mungkin nyontek, itu tuh kayak kita jadi tidak bisa memuliakan nama Tuhan, karena ya orang-orang lain akan melihat lo orang dia sama juga nyontek gitu kan. Jadi kayak ya Tuhan tidak akan disenangkan gitu ya, tidak akan dimuliakan. Tapi kalau misalnya kita benar-benar extra miles dengan cara yang baik dan benar, benar-benar memberikan yang terbaik, itu tuh pasti Tuhan kayak orang-orang lain tuh bakal lihat gitu guys. Kayak misalnya nih, kayak misalnya kita dalam mengerjakan sebuah poker gitu ya, kita yang ambil alih gitu misalnya. Nah kalau misalnya kita boleh kerjakan yang terbaik dengan maksimal, dengan bersama dengan Tuhan, itu tuh pasti akan ada sesuatu yang berbeda, aku yakin gitu. Kayak bahkan dari senyum kita saat kita kayak misalnya kita jadi jadi aku nggak tahu sih, mungkin LO gitu ya. Kalau misalnya kalian jadi LO gitu kan, pasti kan harus kayak nulis ketik, kayak harus berhubungan dengan orang yang kayak dari luar. Nah aku yakin tuh kalau misalnya kita benar-benar memberikan terbaik itu pasti bakal beda dan orang itu bisa lihat. Nah ketika kita boleh siapkan ladang buat Tuhan bekerja, itu tuh pasti kayak Tuhan yang akan dimuliakan gitu. Kayak kok kamu bisa sih kayak banyak banget pekerjaan tapi kamu masih bisa extra miles, dan akhirnya kita bisa bilang kalau semuanya itu adalah Tuhan, karena memang nggak mungkin guys kalau nggak ada kuasa Tuhan kita bisa kerjakan semua itu dengan baik gitu. Kemudian yang keempat itu adalah jadi contoh yang baik untuk teman-teman kita gitu. Ingat kita ini merepresentasikan Tuhan. Jadi kayak dalam hal kelas gitu ya, dalam kita chatting dengan teman-teman kita, itu kita harus jadi contoh yang baik. Kayak misalnya ya,
aku juga sering sih dulu ya, kayak sampai sekarang juga kadang masih belajar gitu kan, kayak masih kayak kesulit gitu ya, kayak dalam setting kayak tiba-tiba temen kita ada yang gosip gitu ya, tahu nggak ini tuh begini begini begini, terus kita kayak iya apaan tuh, kayak jadi kayak penasaran, terus kita malah jadi bikin panas dan kita malah menggosip dan kayak apa ya, istilah tuh menjelekkan ciptaan Tuhan yang lain gitu kan, jadi kayak jadi judging, terus kayak ya udah kayak kita tidak jadi contoh yang baik gitu, kita nggak jadi hal yang berbeda dengan dunia karena ya orang-orang kita juga sama ikut-ikutan gosip kan. Nah maka dari itu kita harus jadi contoh yang baik gitu, agar nama Tuhan kita tuh tidak dipermalukan. Kemudian yang kelima, aku banyak dengar gitu ya, maksudnya kayak mungkin banyak dilema juga. Kenapa sih kayak aku harus mulai melayani Tuhan tuh dari sekarang gitu, dari aku muda, kan aku bisa nanti gitu ya, kalau misalnya aku udah mapan dan sebagainya, aku barulah melayani Tuhan. Nah kayak menurut apa ya, kalau misalnya kita mau sesuai dengan panggilan Tuhan, kayak gimana ya, aku yakin Tuhan tuh punya rancangan yang luar biasa buat setiap kita, cuma kadang kita yang tidak memilih apa yang Tuhan rancangkan, kita malah memilih jalan kita sendiri gitu. Nah dan kita tahu kalau misalnya jalan kita sendiri itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan rencanakan. Nah makanya itu agar kita bisa betul-betul sepenuhnya ikut panggilan Tuhan, ya kita harus mulai dari sekarang gitu loh. Kayak ya we are not too young to serve Him seriously gitu, kayak bahkan kayak apa ya, karena dunia juga akan semakin jahat gitu, kayak akan semakin aneh-aneh dan semakin sulit. Kalau misalnya kita tidak kuat dari sekarang, kuat dari muda gitu ya, itu pun juga ada firmannya gitu ya. Itu kita akan sama dengan dunia gitu. Kita nggak akan ada bedanya dengan orang-orang di luar sana gitu. Kalau misalnya kita nggak bangun hubungan yang serius dengan Tuhan dari saat ini gitu. Dan aku yakin kalau misalnya kita benar-benar taat sama Tuhan, benar-benar kayak serius sama Tuhan, kita benar-benar kayak dalam hal kuliah ini pun benar-benar serius untuk Tuhan, itu tuh pasti Tuhan akan kasih upahnya gitu. Dan ya walaupun waktunya lama, itu pasti aku yakin Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kita tidak melihat dan tidak merasakannya. Karena pada akhirnya tujuan akhir kita ini adalah buah roh dan pertobatan. Buah roh itu adalah buah karakter ya, kayak kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri gitu. Dan juga adalah pertobatan gitu, karena Tuhan ingin agar kita boleh membawa bangsa-bangsa menjadi muridnya gitu. Nah itulah, jadi kayak kita dengan kita serius sama Tuhan, kita benar-benar kerjakan sesuai dengan firman Tuhan, itu jadi kita bisa boleh memuliakan Tuhan dan kita boleh bawa pertobatan gitu. Oke, itu aja guys. Jadi aku semangat guys dalam mengejar panggilannya Tuhan. Tetap setia sama Tuhan dan tetap kerjakan yang terbaik. Oke, God bless you. Oke. Lanjut lagi. Jadi kita bakal masuk ke breakout room dan nanti kita akan ada diskusi bareng-bareng, kayak apa aja sih, kan ada bahan-bahan diskusinya, jadi mungkin boleh dibagi breakout room.